Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Sikap pemerintah Indonesia yang menolak bantuan asing untuk bencana Sumatera disebut menimbulkan tanda tanya di kalangan negara-negara Arab. Sikap pemerintah Indonesia menjadi perbincangan karena dinilai meremehkan bantuan yang diberikan. Salah satu yang memicu sorotan adalah pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang membandingkan jumlah bantuan dari Malaysia dengan sumber daya yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Saya nggak ngerti terbuat dari apa, otak, akal, kolbu pemerintah ya atau pejabat negeri Indonesia ini ya. Buntu otak saya. Oke, intinya begini. Indonesia menolak bantuan luar negeri, itu poin pertama. Atau Indonesia di kesempatan yang lain mencibir bantuan luar negeri. Dan lain-lain lah ya dengan berbagai macam gaya dan dinamikanya. Satu kata, Allah itu benci dengan orang-orang yang sombong. Nah, menurut saya sikap pemerintah ini itu sombong, congkak, besar kepala, angkuh, takabur, begedut, apa mana? Jadi gini, kecuali ya, infrastruktur sudah mulai berjalan progresnya, lumpur-lumpur sudah mulai bersih, ya kan? Korban-korban bencana semuanya sudah tidak ada yang kelaparan, ya sudah bahagia, sudah kenyang semua, sudah sehat semua, tenda-tenda sudah melebihi batas limit. Jadi tendanya itu turah-turah gitu ya maksudnya, sampai banyak yang kosong karena semua warganya sudah pada dapat tenda gitu. Lalu kemudian rakyatnya sudah pada kenyang semua, sembakonya numpuk karena korbannya itu sudah kenyang semua. Berlebih gitu loh maksudnya ya. Lalu korban bencana yang meninggal itu sudah dikubur dengan layak, semuanya aman, tidak ada gejolak di dalam negeri, tidak ada gejolak di tempat bencana. Entah itu gejolak medsos, gejolak sosial, gejolak narasi, gejolak budaya, gejolak komunikasi, gejolak politik, dan macam-macam gejolak. Aman semua, rakyatnya senang. Yang terkena dampak korban Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pun juga takdim, sungkan, acungkan jempol kepada Indonesia, kepada pemerintah. Pokoknya begitulah, tambah ini kalau aku kurang. Nah, kalau sudah begitu, silahkan tolak bantuan dari luar negeri, silahkan hina bantuan dari luar negeri. Apa itu bantuan cuma 1 miliar? Silahkan ngomong seperti itu. Banyak negara-negara yang telepon saya, tapi saya ucapkan terima kasih, tanpa bantuan Anda kita mampu. Boleh ngomong begitu kalau semuanya sudah aman, tidak ada gejolak apapun di dalam negara Konoha ini. Masalahnya ya kan, lumpur belum bersih, infrastruktur, jangankan dibetulkan, dijamah aja banyak yang belum terjamah, korban banyak yang belum terjamah, tempat yang paling parah terdampaknya belum tersentuh, rakyat masih menjerit, gejolak sosial di dalam ini kayak air mendidih, kayak bom waktu yang siap meledak sewaktu-waktu. Konflik budaya, konflik adat, konflik internal, konflik eksternal, apalagi lah itu, horizontal, vertikal, oval, macam-macam konflik masih mewarnai segala macam bentuk dimensi musibah itu. Bahkan itu kayu-kayu gelondongan yang sudah ada nomornya itu masih bercecer kemana-mana. Kok bisa-bisanya nolak bantuan? Kok bisa-bisanya pongah, sombong, congkak? Kok bisa-bisanya? Pak Prabowo,
saya hanya setitik debu rakyat Indonesia ya. Tapi Pak Prabowo, ya asal Anda tahu ya, saya itu bukan penjilat ya, bukan gila jabatan, bukan mau mencari tenar, popularitas, viral, uang, materi, enggak. Saya bukan penjilat ya. Jadikan saya termul walaupun digaji 1 triliun sebulan untuk jadi termul, enggak akan bisa. Sekali hak-hak batil-batil, merah-merah, putih-putih. Dulu saya mendukung Anda, saya pernah terjun secara langsung, fisik, pikiran, waktu, uang, gitu ya, untuk mengkampanyekan 2019 ganti presiden, gitu kan? Ya. Dan waktu itu saya betul-betul mengutuk rezim terkutuk laknatullah yang waktu itu jadi kompetitor Anda, jadi saingan Anda. Dan sampai sekarang saya nggak pernah memuji menjilat rezim terkutuk itu, walaupun tawaran-tawaran datang ke saya tolak semuanya, gitu kan? Saya milih di penjara daripada harus berkompromi dengan rezim terkutuk laknatullah itu. Nah, dan sampai detik ini saya ini masih netral, masih profesional, gitu loh Pak Prabowo. Jadi saya itu kalau ngomong begini itu bukan berarti saya benci Anda, benci rezim Prabowo, bukan. Tapi saya harus jujur ya, saya sudah kecewa sama Anda dan saya ini sudah selesai batas husnudon ya, batas baik sangkaku sama Anda ini udah selesai. Kan nggak apa-apa, Anda nggak usah marah, Anda nggak usah tersinggung. Ya, toh rakyat itu boleh ngomong begini. Sebagai presiden itu negarawan, nggak usah marah. Karena saya lihat Anda ini juga baperan, dikritik marah, dikritik nggak terima, dikritik sinis. Coba sekali-sekali dengarkan suara bawah ini, suara rakyat, ya kan? Jangan pernah meremehkan suara rakyat. Saya nggak menjilat kepada Anda, saya nggak pernah. Saya walaupun pernah satu panggung sama Anda ya kan, di Jakarta, di Habib Umar kita pernah satu panggung. Saya yang ceramah, Anda yang dengerin di bawah sama Bang Sandiaga Uno. Saya pernah nginap di Hotel Lor'in Solo, Anda di kamar apa itu di bawah, saya di atas. Teman-teman Gerindra manggil saya, ayo Gus ketemu Bapak. Saya tidak mau, saya menghindar, ya kan? Saya apalagi sudah saya katakan, saya juga pernah ke rumahnya Pak Prabowo makan bareng ya kan, bersama tokoh-tokoh gitu. Tapi sampai detik ini saya foto aja, saya nggak pernah foto sama Anda. Padahal kalau saya foto sama sampean, ya pasti betapa mudahnya saya kalau mau foto sama sampean. Nah itu loh Pak Prabowo, sekedar foto aja saya nggak mau. Kenapa? Saya nggak mau ngotori hati ya. Kalau saya ngomong tuh hak-hak batil-batil. Dan ini firasat saya, ini firasat saya Pak Prabowo sebagai penutup ya, dengan masa, pola, cara, karakter kepemimpinan Anda seperti ini, saya firasat ya, saya punya firasat tidak lama lagi sampean, jenengan, Anda akan terus ditimpa beban yang berkepanjangan nanti. Oleh siapa? Oleh Allah. Oleh siapa? Oleh alam. Oleh siapa? Oleh hukum tabur tuai yang selama ini Anda taburkan, Anda akan menuai nanti. Jadi sisa kepemimpinan Anda yang kurang 4 tahun ini, itu nanti akan dipenuhi dengan beban batin, beban pikiran, beban alam, beban macam-macam. Anda gak akan tenang memimpin. Kedepannya nih Anda semakin banyak beban nanti. Beban penderitaan, beban batin, beban pikiran, beban musibah, beban bencana alam. Lebih dahsyat daripada Sumatera itu. Ini firasat saya. Monggo, jenengan percaya monggo, nggak percaya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.